Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membahas beberapa saham, terutama yang berada di bidang sektor konstruksi dan di bidang batu bara. Baik teman-teman, kita akan langsung saja ke trading view kita. Kita akan mencoba langsung membahas untuk saham-sahamnya aja ya teman-teman. Karena kalau untuk indeks kompositnya kemarin di video-video sebelumnya saya juga sudah bahas untuk itu. Oke teman-teman, kita langsung saja ke saham pertama yaitu PTPP. Kita akan bahas dulu yang berada di bidang konstruksi teman-teman. Nah, untuk PTPP sendiri teman-teman dapat lihat di sini dia bullish teman-teman, dan dia sudah break dari sini, dan ini seperti seakan-akan dia membentuk double top teman-teman. Teman-teman dapat lihat nih, ini seperti dia membentuk double top, ini top 1, ini top 2. Walaupun dia lebih rendah tapi tetap dia ada neckline-nya yang telah dia break teman-teman. Nah, yang dimana setelah dia break area neckline ini, dia langsung drop. Dia retest, langsung turun ke bawah teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana dia akan berhenti teman-teman? Kemana saham PTPP ini akan berhenti? Jadi untuk saham PTPP sendiri, saya sarankan bagi teman-teman untuk wait and see dulu. Jangan coba-coba masuk ke saham yang seperti ini. Karena apa? Ini sangat bahaya. Dan pada perdagangan kemarin dia ditutup minus 4,27% dengan candle impulsif sekali teman-teman. Dia didorong ke bawah. Nah, untuk PTPP sendiri, kita coba cari kemana area dia turun. Nah, teman-teman dapat lihat di Fibo 618 di harga 1020 dia sudah break juga, dan dia tidak ada reaksi sama sekali di area Fibonya. Sekarang kita tinggal cari area demand zone-nya aja teman-teman. Nah, teman-teman coba perhatikan, ini adalah area demand zone dia bisa dikatakan. Teman-teman boleh perhatikan dulu area itu dan lihat apakah ada reaksi nanti ketika saham itu masuk di harga 980 sampai 950. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu area itu. Jadi kalau seandainya dia tidak bereaksi, tidak ada reaksi sama sekali, besar kemungkinan dia bisa masuk area ini teman-teman. Nah, kemungkinan besar dia takutnya bisa turun drop ke bawah terus. Jadi untuk PTPP sendiri teman-teman hati-hati. Kenapa? Dia sudah membuat lower low, lower high. Jadi ini kita wait and see dulu. Kita lihat sampai mana dia mau turun teman-teman. Jadi untuk PTPP ketika teman-teman sudah punya barangnya dan belum cut loss, wait and see dulu. Tunggu momentum yang tepat untuk buyback teman-teman. Jadi jangan sembarang buyback, sangat bahaya. Jadi tunggu dulu sampai di mana dia mau berhenti. Jadi teman-teman dapat lihat dulu candlenya, uh, apakah dia akan ada perlawanan dari buyer atau seller masih dominan menguasai pasar ini teman-teman. Jadi untuk PTPP kita wait and see dulu. Kita coba lihat selanjutnya ada saham Wika. Untuk saham Wika sendiri strukturnya sama teman-teman. Jadi untuk saham-saham yang bergerak di bidang konstruksi hampir sama struktur marketnya teman-teman. Dimana dia kalau udah turun satu rata-rata hampir semua turun teman-teman. Jadi kalau untuk konstruksi sendiri teman-teman dapat lihat untuk Wika sih setidaknya dia lebih rapi. Dia channel trend line-nya kita dapat lihat dia selalu bereaksi di channel-channel trend line-nya, dan sekarang kemungkinan besar dia akan masuk area ini teman-teman. Nah, teman-teman dapat lihat, perhatikan dulu area-area ini. Kalau seandainya dia jebol ke bawah, apalagi jebol di area trend line ini, besar kemungkinan dia akan terus turun. Kemungkinan besar dia akan ke area ini teman-teman. Nah, jadi untuk Wika sendiri teman-teman dapat lihat dulu. Kalau seandainya dia dapat reaksi dari area trend line-nya nih, kemungkinan besar dia akan naik ke sini. Ke area 1070 sampai 1080. Kalau seandainya break dari area trend line-nya nih, dia besar kemungkinan akan melanjut ke harga, sebentar kita lihat dulu ya teman-teman, 970 sampai sekitar sampai 910 teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan dulu Wika ini. Cuma structure marketnya lebih rapi dibanding PTPP teman-teman. Oke, selanjutnya ada saham WSKT. Untuk saham WSKT sendiri mungkin saya nggak akan banyak terlalu bahas, karena mungkin di video kemarin kalau teman-teman tonton saya sudah analisa untuk saham WSKT sendiri. Jadi kalau untuk WSKT
palingan saya katakan ini adalah area demand zone dia. Ini adalah area demand zone dia. Ketika teman-teman mau coba spekulasi buy, teman-teman sudah bisa lakukan. Tapi kalau untuk lebih confirmnya, tunggu dia break area trendline-nya ini, teman-teman. Ketika dia break, teman-teman bisa lakukan namanya buy on breakout. Begitu. Jadi untuk was kita mungkin untuk analisanya seperti itu aja. Karena di video sebelumnya pun saya juga sudah bahas. Oke, selanjutnya ada saham ADI, teman-teman. Untuk saham ADI sendiri, teman-teman dapat lihat juga, seperti yang saya katakan, structure marketnya itu kurang lebih hampir sama. Di mana-mana dia selalu hampir membuat double top, teman-teman. Dan sekarang dia udah breakout juga dari neckline-nya nih, teman-teman. Nih, teman-teman dapat lihat. Dia sudah break dari neckline-nya nih. Dan kemana dia mau turun? Kita coba lihat Fibo-nya. Oke, kemungkinan besar, nah, dia tercluster dengan rally base rally, teman-teman. Ini adalah demand zone dia. Jadi, teman-teman bisa wait and see dulu untuk ADI. Tunggu dia masuk ke area demand zone, tepat di area Fibo 618, baru kita ikut up. Gitu. Jadi, teman-teman bisa wait and see dulu untuk saham ini, bisa jadi watchlist. Lihat area 89, nah, kita adjust 900 sampai 860. Jadi untuk ADI, teman-teman bisa jadikan watchlist, atau ketika teman-teman punya barangnya di atas sangkut, ini adalah area yang tepat untuk buyback sahamnya, teman-teman. Jadi ingat, jangan sembarang buyback ya, teman-teman. Ketika teman-teman punya barang atas dan belum sempat cut loss atau belum rela cut loss. Jadi di sini teman bisa lakukan buyback supaya teman-teman mempunyai harga average di bawah. Oke, itu untuk saham-saham konstruksi, teman-teman. Nah, untuk saham batubara, ini lebih menarik daripada saham konstruksi, teman-teman. Ditambah lagi sekarang adalah sedang musim dingin di Eropa sana. Teman-teman dapat lihat, sebentar, PTBA. Kita lihat PTBA. Teman-teman dapat lihat di layar ini, dia sudah break dari channel trendline bearish-nya, dan dia bullish up ke atas, dan dia break dari channel trendline bearish-nya dengan candle yang sangat impulsif, dan sekarang dia sedang membentuk base. Dia sideways, dia sedang membentuk base, dan ini sangat baik, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah punya barangnya dari bawah, teman-teman bisa hold, dan teman-teman ada harga di atas, teman-teman ini mempunyai suatu yang structure market yang bagus. Jadi ketika teman-teman tanya, kapan sih waktunya buyback? Atau ketika teman-teman, kapan sih waktunya beli saham ini? Di sini teman-teman bisa lakukan akumulasi. Teman-teman bisa akumulasi selagi dia tidak berada di bawah harga 2.660, teman-teman. Jadi selagi dia membentuk base di atas 2.660, itu menjadi area yang baik untuk kita akumulasi. Atau ketika teman-teman mau trading, teman-teman bisa melakukan strategi buy on breakout, teman-teman. Nah, tunggu dia breakout dengan candle yang impulsif, teman-teman bisa lakukan buy, dan stop loss cukup di bawah candle yang membreakout area base-nya, teman-teman. Jadi ini untuk PTBA dia sangat baik. Kenapa? Dia rally, dia koreksi, breakout, dan membentuk base. Ini sih mempunyai structure market yang sangat baik. Jadi yang penting teman-teman harus perhatikan, selagi dia tetap bertahan konsolidasi di harga 2660, dia sedang membentuk base ini adalah structure market yang sangat baik. Dia ada suatu bentuk akumulasi di sini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan buy, atau ketika teman-teman ada harga atas, teman-teman bisa lakukan buyback, atau ketika teman mau trading, teman-teman bisa jadikan ini watchlist, bisa lakukan buy on breakout gitu. Oke, teman-teman, itu untuk PTBA. Kita coba lihat ITMG. Untuk ITMG, nah teman-teman dapat lihat dia kurang lebih hampir sama seperti PTBA. Dia up bullish ke atas dan koreksi dan breakout dari channel trendline bearish-nya, dan sekarang dia sedang turun. Nah, ini adalah key levelnya, teman-teman. Dia tidak boleh turun di bawah 20.000. Jadi ketika dia turun di bawah 20.000, dia bisa turun lagi, teman-teman. Atau structure marketnya sudah bearish. Nah, ketika teman-teman mau ambil buy di area harga ITMG ini, di harga 20.675, teman-teman sudah bisa lakukan. Yang penting harus ada namanya plan ke depan. Jadi apabila harga sudah di luar analisa kita,
di luar target kita. Jadi harga misalnya nih, dia turun di bawah 20.000, teman-teman sudah bisa melakukan namanya pembatasan risiko. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa buy di hari Senin nanti, resikonya cukup di bawah 20.000, sekitar 19.675, kurang lebih 5%. TP1-nya teman-teman bisa taruh di sini. Di harga, bentar ya, 23.000. TP2-nya bisa di sini, teman-teman. Di 24.000, teman-teman. Jadi TP1-nya itu ada sekitar 11%. TP2-nya ada sekitar 17%, teman-teman. Jadi untuk ITMG sendiri ketika harganya sudah running, ketika teman-teman sudah beli barangnya dan sudah running profit, teman-teman bisa namanya follow the trend-nya. Yang penting jaga-jaga dengan trailing stop. Jadi ketika harganya dibanting ke bawah, teman-teman tidak rugi gitu. Setidaknya BEP dulu gitu, teman. Jadi ketika harganya sudah naik di atas 3%, teman-teman bisa taruh stop loss-nya di harga entry kita. Jadi kalau seandainya harga berbalik arah, kita BEP, kita tidak rugi. Oke, teman-teman. Untuk ITMG seperti itu. Selanjutnya ada saham Adro, teman-teman. Untuk saham Adro sendiri, teman-teman dapat lihat dia sudah duluan jalan di lain sebelum saham-saham yang lain jalan nih, teman-teman. Teman-teman dapat lihat nih, dia sudah ready duluan dibanding saham-saham seperti PTBA atau ITMG. Teman-teman dapat lihat dia break, rally, retest, baru up langsung. Dia langsung up, ini base area. Bentar ya. Ini base area. Dan ini sekarang dia mungkin sedang istirahat, teman-teman. Jadi sekarang area entry yang tepat untuk Adro sendiri di mana? Teman-teman bisa lakukan wait and see dulu. Jangan coba-coba terobos dulu. Jadi kemungkinan besar di sini dia membentuk base baru, teman-teman. Bisa jadi dia membentuk base baru atau dia turun ke bawah, pullback, baru teman-teman bisa ikut up gitu. Jadi untuk Adro sendiri dia ada dua metode untuk entry masuk. Yang pertama, teman-teman bisa wait and see, tunggu dia pullback ke bawah di area harga 1950 sampai 1880, atau kemungkinan besar dia konsolidasi dulu di area ini, teman-teman. Dia membentuk base baru dia bisa breakout dari area ini, teman-teman bisa entry dengan sistem buy on breakout. Jadi untuk Adoro sendiri, teman-teman bisa wait and see dulu, dia sedang membentuk structure market yang seperti apa. Apakah dia akan pullback ke bawah ke harga 1950 sampai 180, atau dia tetap membentuk base baru di area harga 2050 sampai 2080, teman-teman. Jadi ketika harga tiba-tiba langsung break di atas 2080, teman-teman bisa melakukan namanya buy on breakout. Jadi untuk Adro sendiri, teman-teman bisa jadikan nih watchlist. Oke, selanjutnya ada saham INDY, teman-teman. Untuk saham INDY sendiri, teman-teman dapat lihat dia sedang berada di area supportnya, teman-teman. Ini adalah area support yang dimana kalau teman-teman mau coba buy bisa aja. Yang penting ketika harganya di bawah supportnya ini, teman-teman bisa melakukan pembatasan risiko. Jadi kurang lebih untuk stop loss-nya itu ada sekitar 5%. TP1-nya teman-teman bisa taruh di sini. Ini adalah supply zone dia. Di 1825 sekitar 10%. TP-nya teman-teman bisa tarik ke atas. Ini ada area gap, teman-teman, di sekitar 2140. Jadi untuk INDY sendiri teman-teman bisa lakukan buy karena dia sedang berada di area support. Jadi area supportnya itu ada di range harga, sebentar kita langsung buat ya, 1620 sampai 1585, teman-teman. Jadi ini adalah area support dia. Selagi dia tetap bertahan di area-area ini adalah area yang baik untuk teman-teman entry. Ini adalah base entry-nya, teman-teman. Yang penting ketika dia break di bawah harga ini, teman-teman jangan sungkan untuk lakukan namanya pembatasan risiko. Kenapa?
kalau semakin teman-teman tahan dan trading dengan sistem harapan, itu sangat bahaya teman-teman. Itu bisa membuat kita sangkut dengan risiko yang lebih tinggi. Jadi lebih baik ketika kita trading itu analisa kita sudah di luar market, lakukan pembatasan risiko. Itu adalah risiko yang harus kita siap terima gitu. Oke teman-teman, ini adalah saham-saham yang cukup saya bahas di video ini. Semoga saham-saham yang saya bahas di bidang konstruksi ataupun batu bara ini bisa menjadikan referensi untuk teman-teman dan bisa menjadi watchlist juga bagi teman-teman. Dan semoga video ini berguna bagi teman-teman. Semoga kita dapat cuan dalam trading 1 minggu ke depan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.